Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polsek Manggala mengamankan seorang pria berusia 31 tahun pelaku perampokan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Manggala dalam konferensi pers di Polsek Manggala, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Kapolsek Manggala bersama Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahidudin mengatakan kasus perampokan terekam dalam CCTV yang viral di media sosial TKP di Jalan Todopuli. Tidak hanya di Jalan Todopuli, 6 pelaku juga pernah melakukan perampokan di perumahan Antang Jaya. Saat ini pelaku berhasil diamankan dan sejumlah barang bukti yakni 1 unit motor hingga uang tunai sebesar 2 juta rupiah untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Polres Penajam Pasir Utara berhasil mengungkap kasus pencurian tower yang terjadi pada akhir bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Penajam Pasir Utara dalam konferensi pers di Polres PPU pada Rabu pagi. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto mengatakan kasus pencurian tower komunikasi berhasil diungkap usai penyelidikan yang intensif. Dan berdasarkan hasil penyelidikan Polsek Penajam Pasir Utara, beberapa pelaku berhasil diamankan dan sejumlah barang bukti melalui operasi gabungan yang dilakukan dalam 13 titik lokasi berbeda. 8 orang terduga pelaku, 13 TKP. Kami yang akan kita rilis pada kesempatan hari ini yang telah diungkap dasarnya ada LP, ada 5 buah laporan polisi. Dari total TKP sejumlah 13 TKP, yang mana dari 13 tersebut 9 TKP di wilayah hukum Polres Penajam Pasir Utara dan 4 TKP di wilayah hukum Polres Pasir. Dari ke-13 TKP tersebut korbannya ada 5, 1 PT XL, 2 PT Indosat, ketiga Satbrimob Polda Kaltim, 4 dari Telkomsel, dan 1 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Polres Sanggau berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga di Desa Baru Lomba, Kabupaten Sanggau. Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Wira Saputra mengatakan tersangka berinisial AD, berusia 23 tahun merupakan anak kandung dari korban. Tersangka melakukan penganiayaan kepada orang tua kandungnya yang berinisial M, merupakan ibu kandung tersangka, dan berinisial A, ayah kandung tersangka. Tersangka melakukan penganiayaan dengan cara membacok berkali-kali menggunakan sebilah mandau kepada orang tua kandungnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengaku kesal kepada orang tuanya yang tidak bersedia memberikan uang sebesar 2 juta rupiah yang diminta pelaku untuk membeli handphone. Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara paling lama 10 tahun. Pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka diketahui modus operandi pelaku yakni adalah sengaja mengambil sebilah mandau, sebilah keris. Selanjutnya dengan menggunakan peralatan tersebut pelaku melakukan penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dengan cara membacok berkali-kali, menusuk serta mendorong leher korban dengan maksud untuk melukai korban. Kemudian diketahui motif tersangka melakukan penganiayaan tersebut yakni dikarenakan pelaku merasa kesal kepada orang tuanya karena orang tua pelaku tidak bersedia memberikan uang sebesar 2 juta rupiah yang diminta oleh pelaku untuk membeli handphone. Ditres Narkoba Polda Kaltim berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu dan melakukan penangkapan terhadap 4 orang kurir. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto menjelaskan bahwa 4 orang tersangka merupakan kurir pembawa narkoba. Ketika penggeledahan ditemukan sejumlah bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan total 2016 gram.
Keempat pelaku diinstruksikan oleh seorang bandar narkotika jenis sabu dari kota Pontianak yang berinisial B. Dan untuk itu, pihak kepolisian Polda Kaltim telah menerbitkan daftar pencarian orang untuk mengejar dan mengembangkan kasus ini. Seluruh barang bukti beserta keempat pelaku kini telah diamankan di kantor Polda Kaltim untuk penyidikan lebih lanjut, dan keempat pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkoba yang berhasil kami tangkap, kami amankan oleh Direktorat Narkoba Polda Kaltim. Ini peristiwanya terjadi pada tanggal 27 Agustus 2024. Ya, ini 28 diamankan di salah satu tempat di Balikpapan. Barangnya berupa sabu, ada totalnya 2 kilo menjadi 4 bagian, jadi masing-masing 500 gram, dari salah satu ini sudah dilakukan cek lab dan hasilnya positif. Bahwa ini adalah narkoba jenis sabu. Sementara itu, Polres Banggai mengamankan seorang pria berinisial MU warga Kecamatan Luwuk Selatan yang melakukan pencabulan terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Pria berinisial MU berusia 42 tahun merupakan seorang ayah tiri yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Kasih Humas Polres Banggai Ibtu Al-Amin Muda mengatakan pria berinisial MU diamankan usai kakak sepupu korban melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polres Banggai, Sulawesi Tengah. Ia menyebut pelaku melakukan tindakan pencabulan tersebut sejak korban masih berada di kelas 2 SD hingga korban lulus SMA. Berdasarkan hasil penyidikan, korban mengaku takut melaporkan peristiwa yang menimpanya karena diancam oleh pelaku. Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 5 hingga 15 tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kasus ayah mencabuli anak tirinya di Polres Banggai, Sulawesi Tengah, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore Mbak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak Putu, terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya Bapak, bagaimana perkembangan kasusnya hingga saat ini? Terkait kasus tersebut, kami dapat menjelaskan bahwa posisi tersangka saat ini, Saudara M alias PM, telah dilakukan penahanan oleh Unit 4 PPA Satreskrim Polres Banggai, yang mana penahanan tersebut dilakukan untuk saat ini di Polres Banggai demikian. Pak Putu, sebetulnya bagaimana Bapak kronologi peristiwa itu bisa terjadi? Karena yang kita tahu juga bahwa itu sudah terjadi sejak korban berada di kelas 2 SD begitu ya, hingga SMA. Itu kan rentang waktunya cukup lama ya Pak ya? Iya benar Mbak. Jadi dapat kami jelaskan bahwa berawal dari sebuah kejadian trauma psikis yang dialami beserta ketakutan sejak kecil, sehingga pada akhirnya di bulan Agustus 2024 korban mendapatkan perlakuan cabul dari tersangka dengan inisial M, sehingga pada saat itu akhirnya korban yang kini telah berusia 18 tahun melaporkan ke SPKT Polres Banggai demikian. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi korban saat ini Pak Putu? Jadi dapat kami jelaskan terkait dengan posisi atau kondisi korban saat ini, bahwa korban dengan inisial M sangat jelas terlihat keadaan trauma psikis dan takut tinggal di rumahnya yang bertempat di Kelurahan Bukit Mambuai, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Dan oleh karena itu
kakak sepupu korban mendampingi, berinisiatif, kemudian bersama-sama dengan pendampingan dari pekerja sosial Kementerian Sosial RI. Demikian, Mbak. Akan berlangsung berapa lama Bapak proses pemulihan trauma kepada korban tersebut? Untuk prosesnya saat ini kami jelaskan bahwa korban mendapat pendampingan dari pekerja sosial Kementerian Sosial RI, kemudian trauma healing atas kejadian atau trauma ketakutan yang dialami. Terkait waktunya akan tahap per tahap, Mbak. Dilihat perkembangannya, kemudian saat ini tetap masih dalam pengawasan. Baik Pak Putu, lalu untuk tersangka sendiri Bapak, terjerat berapa lama kira-kira untuk tindakan hukum atau terjerat ancaman berapa lama di penjara? Dapat kami jelaskan bahwa tadi tersangka saat ini menjalani proses pemeriksaan dalam hal penyidikan, di mana tersangka M alias PN saat ini ditahan di Rutan Polres Banggai untuk pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 82 ayat 1, kemudian pasal 82 ayat 2, di mana Undang-Undang RI nomor 35 di tahun 2014 terkait dengan perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian, Mbak. Lalu sejauh ini apakah sudah diketahui Bapak motif dari pelaku melakukan pencabulan tersebut? Apakah karena ada masalah psikis begitu dari tersangka? Sebelum kami sampaikan, kami tambahkan bahwa ancaman hukuman yang diterapkan paling ringan di 5 tahun, kemudian maksimal 15 tahun penjara. Terkait dengan motif yang dilakukan, indikasinya karena ada kesempatan bahwa anak tersebut merupakan anak tiri dari pelaku. Sehingga keseharian bersama pelaku melihat keadaan yang kosong, jadi istri pelaku tidak berada di tempat, maka terbentuklah atau mempunyai keinginan, ada kesempatan, ada keinginan untuk melakukan hal cabul tersebut. Baik Pak Putu, apakah ada pesan untuk masyarakat sehingga peristiwa ini dapat dicegah begitu? Terima kasih Mbak memberikan ruang edukasi ke masyarakat. Sampai dengan saat ini kami dapat berpesan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Banggai bahwa hubungan yang selalu terjaga antara orang tua, keluarga ataupun tetangga paling tidak terbentuknya sumbatan komunikasi. Namun langkah-langkah yang kami lakukan sampai dengan saat ini melalui perpanjang tangan Babin Kamtib melakukan edukasi kemudian sosialisasi terkait apa yang harus diketahui anak-anak ketika mendapat perlakuan seperti itu, harus menyampaikan ke siapa, mulai dari tetangga atau kerabat ataupun orang tua. Jadi ketika indikasinya ke orang tua, anak tersebut dapat mengadukan ke tetangga ataupun keluarga. Jadi sampai dengan saat ini Babin Kaptibmas telah datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Putu. Semoga kondisi korban terus membaik begitu ya. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di Studio Polri TV melalui sambungan Zoom. Sehat selalu dan salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.